Halo, aku Reski, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Jadi tiba-tiba aja kemarin sore waktu pulang kerja itu aku ditelepon sama suami ya, maksudnya suami itu dapat telepon dari landlord kalau kita harus pindah dalam waktu 3 minggu. Kayaknya tuh apa ya namanya, langsung rasa kayak gimana sih, bingung, panik dan apa. Tapi sebenarnya dia tuh udah bilang sih sebenarnya dari beberapa bulan lalu kalau kalau rumahnya itu memang mau dijual. Terus udah beberapa kali kan datang agent. Ya kita mungkin emang udah lihat-lihat rumah lain, tapi kita masih mikir ini kita pasti bisa sampai November. Karena waktu itu si anak landlordnya tuh bilang, "Oh, tenang aja, kamu masih bisa kok sampai November," gitu. Dan nggak benar-benar mendadak banget sih, maksudnya nggak ngagetin banget yang kita nggak tahu kalau rumahnya mau dijual gitu, tapi kita tahu, cuman dia bilang tadinya sampai November, cuman ternyata si anaknya itu bilang, jadi landlord ini kan sudah tua ya, umurnya itu mungkin sama kayak orang tua aku, dan anaknya itu seumur kita, sama aku sama suami. Nah terus anaknya bilang kalau rumah ini pengen cepet-cepet dijual, dan kalau ada yang mau viewing kan itu perlu ada orang masuk gitu, kayaknya nggak bisa sambil ada ditempatin nama kita, jadi harus kosong gitu. Tapi itu cuman buat yang di atas aja, yang di bawah tuh masih boleh katanya nyewa. Ya terus akhirnya kita berpikirnya dalam 3 minggu kita mau kemana, karena kita tuh belum pasti mau pindah kemananya, karena untuk tahun depan kita pengen pindahin teteh ke sekolah Muslim khusus perempuan di daerah yang agak jauh. Nah sebenarnya kita ngarahnya ke daerah yang nyampe ke situ, tapi kan sekarang tetehnya masih sekolah. Kalau sekarang tiba-tiba pindah, dia tuh dikit lagi tuh graduation gitu, kayak bingung gitu gimana kalau sejauh itu. Kalau misalnya kita pindah ke daerah sana dulu buat si teteh sekolahnya, apa harus pindah lagi dulu, apa harus bolak-balik nganter ke daerah sini, pokoknya itu deh, pokoknya bikin bingung. Nah kayak ini tuh lebih ngebuat aku burn out atau headache atau something ya, pokoknya bener-bener ngerasa panik itu daripada waktu aku kecurian mobil. Kecurian mobil tuh kayak ya Allah, ya mungkin itu rezeki, mobil itu kan titipan Allah gitu ya, nanti diambil lagi. Tapi kalau pindah rumah itu apa yang dipikir, packingnya, terus mendadak, terus ke daerah mananya, sekolah anak, banyak lah gitu pikirannya, kayak aduh ya ampun. Bener-bener kita tuh semua, aku sama suami maksudnya, dari kemarin dapat kabar itu tuh cari rumah bengong gimana ya gitu, kayak kemana nih gitu, kayak terus aduh harus ini harus itu, mana cari rumah di sini tuh nggak semudah di Indonesia mungkin ya, karena ini aku baru banget viewingnya aku nggak boleh videoin, dan pada viewing itu kayak dijanjiin nih tanggal segini viewing. Nah pas kemarin tuh besok nih jadwal viewingnya barengan sama calon-calon tenan lainnya, yang tadi tuh ada ada keluarga, ada yang kerjanya barengan pengen tinggal satu rumah, ada temenan gitu, terus ada family juga. Tadi ada sekitar 1, 2, 3, 5 grup gitu, ada couple, ada 5-6 grup yang mau lihat rumah itu, dan nggak tahu siapa aja yang akhirnya benar-benar berminat. Nah terus belum kalau misalnya udah berminat, kita harus nyediain bond, atau terus harus ada reference atau ada dokumen reference, dan banyak hal yang harus disiapin buat sewa rumah di sini tuh gitu. Ujian ini kok ujian terus ya, nggak naik kelas ya. Astagfirullah, ya itu harus istighfar, jangan sampai mikir kayak gitu. Pasti ada hikmahnya lah abis ini. Mencari rumah dalam waktu 3 minggu. 3 minggu udah harus pindah, tapi berarti nyari rumahnya 2 minggu harus. Halo. Ini hari ke berapa ya, aku kan kemarin udah opening di
pertama kali aku bilang aku ketemu sama dikasih tahu buat pindah dari rumah dalam waktu 3 minggu. Terus ini hari keberapa sih dari hari Jumat? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari keempat dari disuruh pindah dalam waktu 3 minggu. Dan itu tuh udah viewing 3-4 hari ya. Ini kita tuh kayak lagi agak burn out gitu loh, kayak karena buru-buru, terus kita belum tahu mau kemana. Terus apa namanya, kita belum tahu mau kemana, terus kayak nyari rumah-rumah ternyata mahal-mahal dan kualitasnya itu kayak nggak sesuai dengan harganya gitu, kayak ya makanya jadi kayak agak-agak pusing gitu. Terus sampai makan aja kayak males gitu, karena otaknya udah penuh duluan sama banyak hal, pindahan barang-barang dan sebagainya. Ya ini kita hari ini malah rencananya akan viewing berapa rumah? 11 rumah. Itu hari Sabtu suami udah viewing berapa rumah? 6 rumah, dan aku sempat aku setiap aku libur aku cuma sempat 1 kali viewing, karena waktu itu memang yang deket-deket di situ aja. Udah 2 kali 3 ya, udah banyak. Berarti total yang di viewing itu 6, 7, 8 dan hari ini 11. Nanti aku bakal kasih lihat beberapa rumah-rumah yang aku view ya, jadi udah ada yang aku bisa videoin. Dengan segini harganya $650, 3 kamar, tapi ngepres banget, kayak desainnya bagus banget misalnya, tapi kecil dan kayak apartemen gitu. Terus kayak ini kamar langsung nyatu semua. Ini jadi kamar teteh. Baju. Tadi sih guys. Langsung main bedroom. Itu $650. Terus ada yang tadi 530, 2 kamar. Ya kayak apartemen juga, tapi itu di bawah, maksudnya rumah biasa, tapi kataku udah cukup banget lah buat kita berempat gitu, tinggal di situ. Dan tapi kita masih coba milih-milih lagi mungkin mana yang lebih cocok ya gitu. Karena ini tuh anak-anak kan aku mikirin kayak harus pindah sekolahnya, itu yang kasihan, karena si teteh ini year terakhir kan, year 6, dia mau graduation. Kalau kita tiba-tiba pindah ya dia harus pindah sekolah juga kalau yang daerahnya di luar dari daerah kita. Tapi kalau misalnya yang jauh, yang aku pengen tuh tadinya mau ngedeketin ke sekolah SMP-nya nanti tuh di sekolah khusus muslim. Kayak gitu, makanya kita bingung karena dadakan, karena rencana aku tuh pindah itu di akhir tahun ini setelah teteh graduation. Ya kita pindah daerah gitu ke daerah sana, tapi ternyata tiba-tiba si landlordnya itu minta kita move dalam waktu 3 minggu karena mau di viewing sama orang-orang yang mau beli rumah gitu. Hari ini cuacanya hujan gitu. Tuh. Seharian itu di ramalan cuacanya bakal hujan. Dari pagi malam aja anginnya udah kenceng, terus tadi pagi hujan nganterin anak sekolah. Sampai sore ini bakal terus hujan sampai malam. Hari ini bakal disponsorin sama hujan, dan kita harus banyak-banyak berdoa ya di saat turun hujan ini, supaya ya jalan dikasih rumah yang cocok gitu, yang mana yang terbaik, tempat yang menurut Allah baik gitu. Kalau misalnya kita cari lewat agent properti, itu biasanya kita bisa lihat di Trade.me atau di Trade.me dong ya? Banyak sih, tapi kayak website gitu. Tapi kalau mau yang langsung kita connect langsung bayar ke landlordnya gitu, yang nggak ada agent propertinya, itu bisa kita carinya di Facebook Marketplace gitu. Kelebihan dan kekurangannya lewat agent properti ya. Kelebihannya kalau lewat agent properti itu kita akan dilindungi sebenarnya sih sama ada banyak ketentuan-ketentuan yang melindungi kita dan juga melindungi si landlordnya. Jadi kalau kayak misalnya kita disuruh pindah dalam 3 minggu ini, kalau lewat agent properti nggak akan mungkin, nggak boleh sebenarnya. Kita harus sudah di warn dari berapa lama ya? 60 hari. Minimal itu
maksimal itu 60 hari peringat, dikasih tahu kalau kita tuh harus pindah. Jadi harus 2 bulanan gitu kita dikasih tahu. Tapi kalau 3 minggu itu sebenarnya sudah melanggar kalau kita lewat agent properti. Tapi karena kita langsung ke landlord, ya itu sebenarnya hak landlord sih mau keluarin kita kapan aja. Agent properti itu kalau misalnya kita ada masalah, ada misalnya rumahnya bocor, rumahnya ada kerusakan, itu agent properti atau masalah air atau apa bakal langsung turun ngasih orang buat benerin, dan biasanya no charge ya. Biasanya ya tergantung kesalahan. Kalau enggak atau diambil dari bond atau gimana, nanti biasanya itu udah tanggung jawab dari landlord. Tapi kalau yang langsung dari landlord ya udah itu kesepakatan antara si penyewa dan landlordnya. Kalau ada kerusakan gitu, kita nggak bisa komplain sama agent gitu, maksudnya karena kan memang nggak pakai agent. Kelebihannya lagi kalau yang agent, tapi kekurangannya agent properti itu pas kita mau apply ya gitu, saingannya banyak dan harganya biasanya lebih mahal karena ada fee buat si agentnya. Secara umum yang aku tahu kelebihan kekurangannya itu, dan aku di rumah yang sekarang itu yang pastinya kita lewat nggak ada agent properti, kita langsung ke landlord gitu. Kita lihat-lihat rumahnya aja dulu ya, lihat di Ini rumah yang dilihat sama suami sama anak-anak waktu aku lagi kerja. Ini tuh kalau nggak salah 3 kamar ya. Terus di atasnya tuh ada student yang dimana pas dilihat kayaknya parkirannya udah penuh gitu sama student. Agak ragu buat ambil karena memang posisinya juga kurang suka sih suamiku. Jadi nggak diambil. Nah, rumah ini cukup luas ya, sebelah teman Indonesia gitu, bisa jadi tetanggaan. Cuman nggak ada cumannya sih, mahal aja. Nah, yang itu aku suka banget sama interiornya, dalam rumahnya luas banget. Tapi sayang banget kenapa cuma 2 kamar rumah sebesar ini. Jadi aku tuh sampai berencana kayak kalau misalnya jadi di rumah ini tuh daerah depannya itu mau aku jadiin kamar utama gitu, jadi 2 kamarnya buat kamar anak-anak, dan pintu masuknya bakal lewat pintu yang belakang di sini. Tapi ya suami aku itu kayak masih worry karena sebelahnya itu bush, kayak hutan gitu ya, masih ada hutan, terus depannya tuh sungai. Padahal interiornya bagus banget, kamar mandinya bagus, cuman ya itu daerahnya tuh mojok banget di pinggir sungai, dan di pinggiran kirinya itu kayak ada hutan kecil gitu. Ini tuh si agennya orang Singapura apa Malaysia gitu ya, Singapura deh kalau nggak salah, tapi dia tahu Melayu gitu dan dia sangat familiar sama Indonesia, jadi kita ngobrolnya agak nyambung. Dia juga kayak percaya sama kita sih, katanya kalau kalian mau saya akan keep, katanya buat kalian, karena dia tahu kalau mungkin family itu lebih bisa merawat rumah gitu ya maksudnya. Jadi dia lebih percaya sama kita, tapi saya nggak kita ambil. Nah, ini rumah yang dilihat terakhir sebelum jemput anak-anak, dan rumah ini tuh disewainnya cuma sementara, katanya cuma sampai November. Dan aku berencananya memang rumah ini tuh kan nggak terlalu jauh ya dari sekolah yang sekarang gitu, yang saat itu anak-anak belum pindah. Jadi aku pikir kayak bisalah di sini aku antar anak-anak pulang pergi sekolah biar nggak usah pindah sekolah dulu gitu, biar teteh bisa sampai graduation. Tapi ternyata dipikir-pikir lagi, mungkin kita harus pindahan lagi, kita harus nyari kulkas. Nah, di sini ini bisa jadi musola. Jadinya sebenarnya efektifnya cuma 2 kamar gitu yang bisa dipakai. Ini sih ya lumayan sih, cukup lah ya, tapi ya memang cuma buat sementara gitu. Tapi kayak nanti harus cari-cari rumah lagi gimana gitu. Halo, ini hari ke-7 pencarian rumah. Jadi yang waktu terakhir hari ke-5 itu kita benar-benar seharian. Hari itu tuh forecastnya kayak cuacanya itu dari malam ke malam itu hujan, dan kita selama nyari rumah itu hujan, benar-benar kayak nggak berhenti hujannya tuh, nggak ada jeda gitu, terus hujan. Nah, itu kita hari kemarin tuh kita rencananya lihat 11 rumah kan. Terus alhamdulillahnya di hari itu
kita dapat akhirnya menentukan rumah mana yang kita mau. Dan hari ini hari ke-7, hari Kamis. Jadi hari ke-7 dari waktu ditelepon disuruh move ya, disuruh pindah. Kita udah dapat, kita udah mau tanda tangan kontrak malam ini. Alhamdulillah. Jadi kayak ceritanya itu, jadi seharian itu kemarin boro-boro sempat mikirin take video lagi karena memang keadaannya itu hujan. Terus kita tuh kayak pindah ke rumah lain, masuk mobil, terus cari lagi dengan keadaan yang hujan, yang harus fokus ngelihat jalan juga gitu. Nah hari itu tuh kan banyak banget ya rumah yang kita lihat, jadi kayak kita tuh udah berpikir udah capek banget, udahlah kita udah apply ke banyak rumah yang kita pikir cocok. Terus kita udah berasa ini kalau harganya mungkin cukup mahal buat kita, tapi kita kayak ya udahlah insya Allah nanti rezekinya ada gitu. Kita udah apply juga ke rumah-rumah yang kita mau gitu. Tinggal nunggu info dari property agentnya kalau kita lolos apa enggak gitu. Ternyata ada satu rumah yang itu tuh nggak lewat property agent, langsung kita nanyanya tuh ke landlordnya langsung. Yaitu kita dapetnya di Facebook Marketplace. Landlord tersebut tuh kayak teleponin terus, nanya kamu jam berapa mau lihat rumahnya, jam berapa gitu mau lihatnya. Nah terus kan kayak kita tuh udah capek banget ya, kayak udah sore, kayak aduh ini udah harus jemput anak-anak juga. Kayak abis jemput anak-anak apa kita mau keluar lagi apa enggak tuh kayak bingung. Terus kayak udahlah nggak apa-apa, skip aja. Kita udah banyak lihat rumah, udah banyak yang kita apply, udah dipikir ya udah bakal nunggu pengumuman, nunggu dikasih tahu aja yang mana yang lolos gitu. Udah kapan mau lihat, terus kan kita kayak udahlah skip aja. Terus tapi pas udah ditutup itu kita mikir coba lihat deh rumah yang mana yang tadi nelfon itu gitu. Pas dilihat itu ternyata kayak good deal banget, dia sesuai yang aku mau secara interior. Dan biasanya kan emak-emak ya, perempuan itu lebih mirip lihat dalamnya, pengen 3 kamar, terus kondisinya yang kayak bangunan baru gitu. Dan ada fasilitasnya, jadi kayak udah ada dishwash sama mesin cuci gitu. Di saat itu di fotonya tuh ada kulkas juga. Nah terus kayak oh ini coba nih, dia di bawah $600. Kayak ya udah deh kayaknya ini harus dilihat deh. Nah pada saat itu kan udah malam tuh, akhirnya janjiannya tuh malam. Suami aku pergi ke sana malam-malam sendiri karena aku bawa anak-anak, jaga anak-anak, karena kalau bawa anak-anak malam-malam kayaknya udah capek ya. Terus udah kayak gitu suami aku langsung ini kayaknya ini cocok deh buat aku, soalnya deket masjid. Ternyata deket sama masjid komunitas Islam Indonesia. Jadi masjid yang biasa kita datengin buat tarawih, yang biasa kita datengin buat buka bareng, itu deket banget sama rumah itu. 2 menit lah naik mobil. Nah terus kayak oh ya secara lingkungan, secara apa, jadi kalau laki-laki kan lebih ngeliat luarnya gitu ya, akses jalan ke tempat aku kerja, terus deket sekolah sama anak, semuanya oke. Jadi poin-poinnya itu deket sekolah anak, akses ke tempat aku kerja, dan deket masjid. Itu bonus sebenarnya sih, tapi ya yang bikin kita memutuskan oke ambil karena dekat masjid itu juga. Orang itu sampai nanya berulang kali, bener nggak mau jam berapa nih viewingnya, soalnya ntar kalau nanti ntar keburu sama orang lain katanya. Ayo, terus pas lagi viewing itu juga kalau kamu mau kamu segera bilang ya, biar saya bisa keep gitu, jadi nggak cari lagi orang lain kayak gitu. Walaupun memang anak-anak harus pindah sekolah ya, cukup ribetnya gitu, tapi dan pindah sekolah di tengah term yang mau akhir tahun gitu, nanggung banget. Tapi ya udah, karena emang kita harus pindah dari rumah itu. Dan tadinya kita kan mau cari rumah yang dekat rumah dulu, yang masih tetap bisa akses ke sekolah gitu. Akhirnya kita nggak memutuskan itu karena mungkin nanti bakal 2 kali pindahan dan harus viewing kayak kemarin lagi tuh. Kebayangnya kalau misalnya kita sementara gitu ya di dekat rumah yang biar anak-anak nggak pindah sekolah itu, ntar tuh harus viewing lagi kayak kemarin yang lumayan menguras energi dan mental gitu. Karena capek mondar-mandir ya gitu, ngelihat terus memilih, terus apa ini worth it apa enggak, harga segini, kayak banyaknya tuh gitulah. Ya alhamdulillah udah gitu prosesnya. Jadi sekarang nanti malam itu mau tanda tangan
kontrak, semoga lancar, semoga masih bisa buat kita gitu. Hari ini kita bawa anak-anak biar anak-anak lihat rumahnya, dan anak-anak pulang sekolah jadi udah lagi capek langsung tidur gitu ya. Kayaknya sampai sini perjalanan di video perjalanan aku mencari rumah, jadi tahulah segimana cukup repotnya mencari rumah sewa di New Zealand gitu, di Auckland daerah. Jadi kalau aku tuh pindah dari North Shore ke daerah Onehunga gitu. Oke, semoga menjadi gambaran buat kalian yang penasaran gimana cari rumah di sini. Thanks for watching.